leadership. Transcending leadership berbicara tentang bagaimana kita mengimpartasi nilai-nilai Kristus ke dalam kepemimpinan kita. Jadi kepemimpinan Kristen tidak menjalankan kepemimpinan dengan kekerasan, tidak belajar memposisikan diri sebagai musuh daripada orang yang tidak kita setujui, tetapi selalu ada bersama-sama di dalam satu persekutuan dengan orang-orang yang dia pimpin. Jangan merasa bahwa kita pemimpin, kita memiliki mereka semuanya. Orang yang kita pimpin itu anak buah kita. Ya, berbeda. Ternyata yang diajarkan Tuhan lewat Alkitab tadi, bagaimana kita kalau mau memimpin, kita harus melayani, kita harus jadi hamba. Makanya harus mau berkorban. Ya. Kadang-kadang kita diperas di luar kemampuan kita. Saya ingat saudara, karena saya pelayanan menjadi ketua API, menjadi ketua PGLI. Di kabupaten ini melantik API, di kabupaten ini melantik PGLI. Nanti balik lagi PGLI sama API lagi, di sini sana sampai 1 minggu kami di perjalanan. Tapi karena kita menerima tanggung jawab itu, apa yang kita keluhkan? Begitu pemimpin kita menumpangkan tangan atas kita, apa yang kita keluhkan? Tidak ada, karena kita menerima. Jadi jika transcendental leadership ada pada seorang pemimpin Kristen, dia juga harus menerapkan nilai-nilai kekristenan itu atau transcending leadership. Dia harus mengangkat nilai-nilai kepemimpinan Kristen, yaitu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi orang yang dapat dipercaya dan setia. Saudara, orang yang setia itu sangat sulit, saudara. Alkitab pun mengatakan seperti itu. Baca kitab Wahyu, baca kitab yang lain. Baik sekali pekerjaanmu, hambaku yang baik dan setia. Saudara, kita harus mendapat pujian ini pada akhir garis perjalanan pertaruhan rohani kita. Jangan sampai kita kedapatan sebagai pecundang. Jangan kita kedapatan sebagai pencuri penipu. Jangan kita kedapatan sebagai pezina dan orang-orang kalah dalam perjalanan rohani kita. Saudara yang duduk di sini harus mencari pemenang. Saudara harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Keteladanan yang saudara ajarkan, yang saudara praktekkan, itu betul-betul lahir dari hidup saudara. Terlalu banyak dari zaman ini saudara, orang berbicara dari mimbar tidak sesuai dengan hidup. Berbicara teologi semua dibicarakannya, tetapi hidupnya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan masalah keras, perzinahan, penipuan. Kita tidak menghakimi orang saudara. Saya berbicara kebenaran. Nah, saya memimpin banyak organisasi. Banyak pendeta-pendeta yang jatuh dalam perzinahan. Istrinya 2, gak tahu orang. 10 tahun di mimbar, selingkuh dengan WL-nya, gak tahu Pak. Tetap memberkati orang, tetap mendoakan orang, tetap tumbang orang saudara. Tapi dia seorang pejuang. Kalau kita tahu itu jangan ada di gereja itu. Kalau perlu bakar aja gereja. Mana? Itu di tempat lain, bukan di sini. Saya tidak bicara apa-apa. Ada pendeta yang ngambil suami orang. Tapi ada pendeta yang memberkati pernikahannya. Oh, kasihan dia Pak, daripada berzina. Dia berkatinya sudah mengawini suami orang. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Sekali lagi saya katakan, peperangan kita bukan melawan darah dan melawan tubuh. Anda akan diserang siang malam, menunggu saatnya lengah. Makanya berdoalah di atas lutut. Berdoalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk merapanmu. Jangan lengah, waspada dan berjaga-jaga. Jadi saudara-saudaraku, nilai-nilai kekristenan dalam kepemimpinan adalah melampaui semua praktek-praktek kepemimpinan yang ada di dunia ini. Karena Yesus sendiri sebagai contoh dan teladan, dia melampaui semua yang diajarkan oleh teori-teori Yahudi, oleh teori-teori zamannya Yesus dulu. Dia melampaui itu.
Karena ternyata seorang pemimpin Kristen tugasnya adalah menjadi garam untuk dunia ini. Tugasnya adalah untuk menjadi terang di dunia ini. Tugasnya ternyata seperti apa yang Yesus perintahkan, membawa damai. Di dalam organisasi kita harus membawa damai. Jangan bawa. Memang ada kawan-kawan kita yang aneh dalam prosesnya, dalam bergumul melawan dosa. Dalam prosesnya, dalam bergumul melawan kehidupan. Apakah kita menjadi orang yang berdiri bersama dengan dia, atau kita orang yang ikut dengan iblis menghancurkan dia? Makanya kita patut berdiri bersama-sama, saling mendoakan, saling mendukung. Ya, kalau kita pikir kesalahan orang, aduh semua orang jahat sudah. Kalau kita pikir seperti itu. Tapi kalau kita kepikir kebaikan Tuhan untuk kita, wah saudara Allah, ternyata kita lebih jahat dari apa yang kita pikir. Luar biasa Tuhan Yesus, kita salah saudara, tidak ada yang perhitungkan. Datang ke Tuhan, Tuhan terima kasih, tolong ampun Tuhan, ampun kemarin saya salah.